Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita buka pertama dulu itu, kemudian terkena corona akhirnya. Setelah dibuka nggak dilanjut ya. Sekarang karena waktunya singkat, maka langsung saja meneruskan yang kemarin. Kemarin sudah kita singgung bahwa maksud intinya kitab ini mengajak supaya kita tetap menjadi hamba Allah, bukan hamba yang selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasammaituhu lan wus jenengi ingsun hu ing kitab Nasaihul Ibad, namanya Nasaihul Ibad, fi bayani alfadhin, ing dalem nerangake pira-pira lafat, munabbihatin, kang paring pepenget, jadi menerangkan tentang hal-hal yang terkait dengan peringatan-peringatan atau apa ya namanya itu. Kalau di surat Tabarok itu gimana? Besok kita di akhirat itu orang-orang yang tersesat itu ditanya oleh Allah, ditanya oleh para penjaga-penjaga, oleh para malaikat lah, kok sampean sampai tersesat itu, apakah dulu waktu di dunia tidak ada yang datang memberimu peringatan? Mereka orang yang tersesat itu qalu bala qad ja'ana nadhir, iya, datang kepada kami para pemberi nasihat itu. Nah, tetapi kami mendustainya gitu. Semoga dengan menelateni ngaji seperti ini, kita tidak termasuk yang tersesat itu tadi. Semoga. Jadi ranah kita ini semuanya adalah masih di ranah semoga. Sholat ya, semoga selamat, pokoknya ibadah semoga selamat gitu. Semoga semuanya, supaya tidak sombong kita. Alal isti'dadi liyaumil ma'ad, ing atase apa ya, yang terkait dengan persiapan liyaumil ma'ad, untuk hari kemudian. Wa as'alullaha lan jaluk sapa ingsun, saya meminta Allah kepada Allah Al-Karim yang maha mulia, ayyam fa'a ing yento paring manfaat sapa Allah bihi kelawan Nasaihul Ibad al muslimina ing wong-wong muslim. Jadi pengarang kitab ini sendiri berdoa. Artinya apa? Kalau kita ada di sini berarti kita kena doanya ini gitu. Kita doa, terkena doanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi. Dulu sudah pernah saya jelaskan, Imam Nawawi itu baru masuk ke Mesir ya, itu saja sudah bikin heboh ya. Karena Imam Nawawi itu senangnya pakai kopiah hitam begini. Nah, di sana orang pakai kopiah hitam itu kan diketawai ya. Pas Imam Nawawi itu jadi santri begitu, ikut wiritan sholat, dipukul sama temennya dari belakang kopiahnya, sampai kopiahnya begini.
Karena kopiahnya begini, masjidnya ikut miring. Nah itu. Akhirnya orang-orang sudah mulai kagum, ini bukan orang sembarangan. Adik-adik ada yang bisa seperti itu. Jadi Imam Nawawi itu mulai baru masuk ke Mesir sudah bikin heboh gitu. Nah, kita sudah didoakan oleh beliau bahwa dengan ngaji kitab ini didoakan semoga kita dapat manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa ayyaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin. Wa ayyaj'alalan muga-muga ing yen to ndadekake sapa Allahu ing nasaihul ibad dakhiratan sebagai tabungan yang nanti bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan kita di dunia ila yaumiddin sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahim tur maha asih. Wa tusannu lan den sunatake. Saya adik-adik paham enggak ya bahasa? Sepertinya wajah-wajahnya tidak ada yang Jawa ya. Jadi bahasanya campur-campur aja sekaligus belajar bahasa Jawa ya. Wa tusannu dan disunahkan. Karena belajar kitab kuning ini yang paling hampir sekelas dengan bahasa Arab itu bahasa Jawa. Ya bahasa kita lah, bahasa Jawa yang sekelas. Makanya repot juga kalau gini nerjemahkan ke bahasa Indonesia kadang-kadang nggak ketemu sepadannya, nggak ketemu. Yang sering disinggung oleh ya Said Akil Sirot itu kan, bahwa bahasa Jawa itu seperti padi, pari nanti terus jadi gabah. Kalau udah diseleb jadi beras. Kalau berasnya pecah kecil jadi apa? Menir. Kalau dimasak kebanyakan air jadi bubur. Ya. Kalau sampai gosong jadi sudah beda-beda artinya. Nah, karena bahasa Jawa itu sampai detail seperti itu, maka yang untuk menerjemahkan kitab begini ini yang paling srek itu menurut kita itu ya bahasa Jawa. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kita campur-campur aja. Wa tusannu lan den sunatake, disunahkan indabtida'i kulli umurin, setiap kali kita mengawali perbuatan atau mengawali ya perbuatan, urusan atau apalah ya, ghairi muhaqqaratin, yang tidak hina. Jadi kalau kita misalkan mau nyubit cewek terus bismillahirrahmanirrahim itu tidak, itu enggak termasuk ya. Ghairi muhaqqaratin, yang tidak tercela, ada yang baik. Fa in tarakaha, kalau kita sampai lupa enggak membaca, fi awwaliha, di awalnya, atabiha fi athnaiha, maka di tengah-tengah atau pada saat kita ingat itu, kita disunatkan membaca biqaulihi bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Misalkan kok lali gitu, langsung bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Kita nggak lanjut ini, selanjutnya adalah alhamdulillah. Kita bahas masalah bismillah dulu. Semoga nanti sampai isya cukup ya. Bismillah ini ada beberapa orang yang menyalahkan Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama itu memberikan terjemah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, bukan karena saya orang Kementerian Agama kemudian tersinggung dengan itu, tidak. Tapi kalau ada orang gampang-gampang nyalahkan gitu, itu yang saya nggak cocok. Karena ilmu ini luas sekali. Jadi nggak bisa kemudian yang menurut kita cocok ini kemudian yang lain itu dianggap salah, nggak bisa. Karena ilmu itu luas.
Yang menyalahkan kita tanya, lah yang benar artinya apa? Atas nama Allah katanya gitu. Ya sama saja dengan nama Allah, kalau tidak dijelaskan ya kita nggak paham. Atas nama Allah juga kalau tidak dijelaskan kita tidak paham. Nah sekarang supaya nanti pulang dari sini kita sama-sama ingat, ternyata ada pemahaman seperti ini. Kenapa kok bismillah itu tidak boleh untuk hal-hal yang jelek? Karena bismillah itu kan bersama nama Allah. Yang namanya bersama itu kan namanya bersama ya. Sejak mau berangkat, saat sampai, yaitu bersama Allah. Kalau kita menghadapi masalah hidup misalnya, terus bismillah masalah ini kita hadapi. Karena masalah ini hadirnya juga dari Allah. Entah awalnya karena kita salah, atau karena kita ini sedang diuji, atau karena apa ini masalah datang kepada kita ini, entah peringatan, azab, atau ujian, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini dari Allah. Masalah ini yang menghadirkan adalah Allah. Harus kita hadapi dengan bismillah. Maksudnya bagaimana? Karena masalah ini yang menghadirkan adalah Allah, dari Allah, maka kita hadapi bersama Allah. Kalau sudah menghadapi masalah itu bersama Allah kan sudah luar biasa, Pak. Dan kita harapkan karena menghadapinya, berangkatnya dari Allah, menghadapinya bersama Allah, semoga masalah ini kita hadapi hasilnya adalah ridho Allah. Itu makna bismillah. Kalau bismillah kita ini nancep, insya Allah kita berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada naik sepeda motor, ada yang nenggor dikit, set itu. Gak mungkin kemudian matanya melotot. Ya Pak, tidak? Karena bismillah. Yang ditempelkan di bismillah itu asma Allah yang merupakan dasar dari semua asmaul husna. Apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam. Semua itu dasarnya adalah Ar-Rahmanur Rahim. Al-Malik, mau jadi bupati misalkan, dasarnya harus Ar-Rahmanur Rahim. Mau jadi ketua takmir, dasarnya harus Ar-Rahmanur Rahim. Mau kawin, dasarnya harus Ar-Rahmanur Rahim. Jadi murid, Ar-Rahmanur Rahim. Jadi guru, Ar-Rahmanir Rahim. Kalau itu terjadi, nggak mungkin ada guru nempeleng murid. Tidak mungkin murid berani sama guru. Karena bismillah. Ini kalau didalami luar biasa. Maka dulu itu ada cerita. Orang Jawa itu kalau hajinya tempo dulu, kalau ke Makkah itu betul-betul mencari Al-Quran cetakan yang dari Beirut. Bukan Beirut, Istanbul. Sampai lupa, Istanbul, saya lupa. Al-Quran Istanbul dulu kan, bapak-bapak kita kan, itu Istanbul apa tidak ya? Karena dianggap ada keramatnya. Quran Istanbul itu, yang nulis ya wali ini, yang kita ceritakan ini. Saya kok lupa namanya ya. Nah wali ini pernah diundang, ya kalau di kita itu tahlilan gitu. Ini cerita hebatnya bismillah. Nanti semoga kita kalau bismillahnya nancep bisa seperti beliau gitu. Pas diundang ngaji, karena beliau ini dikenal wali, yang ngundang itu saking gembiranya sampai motong sapi. Sapi itu dipotong karena nanti yang rawuh ke rumahku ini ada waliullah. Begitu rawuh ke rumah, ternyata ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Habis bismillah, wali ini pamit.
saya mohon maaf ya, saya habis ini ada acara, maka cukup Fatihah saja, buyar. Nah, yang punya gawe ini rodok kecewa, wis dipotong no sapi, kok cuma dikirimi Fatihah saja, nggak jadi tahlil gitu kan? Di benaknya itu ada kerentek begitu. Pada saat memakai sandalnya, wali ini mau jenenge wali, ya namanya wali ya, denger gerenengan apa kecewanya yang undang tadi, denger. Langsung sambil dipanggil yang punya yang undang tadi. Mas misalkan. Ini sapi milik sampean ta? Sapi yang masih hidup. Langsung inje wali gitu kan. Tolong sapi ini diikat agak dekat begini sama pohon kelapa yang sudah tumbang itu gitu. Untuk apa? Udah lakukan aja gitu. Akhirnya pohon kelapa ini agak begini kan, terus sapinya itu di sini. Sapinya tadi diikat di sini. Terus yang sebelah sini tadi wali. Pada saat wali tadi membaca bismillah, baru bis gitu kan, sapinya tadi terpental jauh begini. Jadi artinya ingin menunjukkan kepada si pemilik, si pengundang tadi, bahwa jangan pernah mengukur kalimat Allah dengan harta benda. Belum dibaca semua, baru bis gitu aja. Kalau ada mainan anak kecil itu apa? Jongkat-jangkit apa itu? Apa itu? Yang ada yang duduk kayak gitu loh. Nah, sapinya tadi yang di situ itu baru dibacakan bis. Ya walinya di sini. Itu udah kalah berat. Padahal tadi kan menyesal, tak undang sampai tak potong no sapi kok. Datang cuma baca Fatihah saja gitu. Langsung dijawab spontan. Tapi itu wali. Kalau kita ya jangan niru-niru. Nanti kita bismillah ya enggak. Itu bismillah. Kalau kita percaya dengan misalkan apa namanya tulisan-tulisan gitu ya, daripada pegang keris misalkan gitu kan, bismillah itu kalau ditulis terus pisah-pisah, bak sendiri, kemudian sin, kemudian terus ditulis sendiri-sendiri, terus sekian ratus, kemudian dijadikan diikat pinggang gitu. Kalau yang percaya. Kalau yang nggak percaya ya udah hindari saja gitu kan. Kan orang-orang itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Seperti Ustadz Danu tidak percaya, ya nggak apa-apa. Pokoknya yang percaya jangan menghina yang tidak percaya. Yang tidak percaya jangan menghina yang percaya. Karena itu tadi, ilmu ini luas dan kita jangan pernah menyalah-nyalahkan. Misalkan ada orang sholat, kita tanya, kenapa sampean kok pakai celananya? Kalau sholat pakai celana cingkrang, misalkan begitu kan, ditanya kan. Itu kalau kita tanya juga dalilnya, alasannya juga masuk akal. Kalau saya pakai celana, kalau saya pakai sarung, kalau pas sujud, ini apa ini belakang ini, apa ini apa namanya? Kentol ini bahasa Indonesianya apa? Ya, just kentol aja ya. Gue yang penting paham ya. Kalau pas sujud itu kan kelihatan. Nah mereka berat, saya keberatan dengan itu, makanya saya pakai celana. Ya, yang kita tinggal menyempurnakan. Maka kalau mohon maaf, kalau pada saat sujud, mohon maaf saya jadi terang Pak praktek itu. Kalau pada saat sujud sedapat mungkin pada saat begini itu tuh ini nempel begini supaya itu ininya tadi tidak terlihat. Solusi atau solusi yang lebih keren lagi, kita beli celananya orang haji itu yang segini itu. Kita pakai untuk itu jalan tengahnya. Ya intinya sama-sama punya pemahaman yang berdasar. Jadi tidak ada yang perlu kita hina. Dan itu pilihan. Saya kemana-mana sering menyampaikan, kita ini ada di Indonesia dan syarat menjadi orang Indonesia itu ya Pancasila itu. Kemana-mana saya sampaikan. Kalau sampai nyetel YouTube saya ya itu sering saya sampaikan di khutbah, di ngaji, di beda kelompok ya, beda jamaah ya saya sampaikan lagi, wong beda. Syarat menjadi orang Indonesia itu harus punya Tuhan. Ini menjelang 30S ya.
Jadi kalau ada pemahaman yang menganggap Tuhan itu tidak ada, dia otomatis tidak memenuhi syarat sebagai orang Indonesia. Oh, syaratnya orang Indonesia itu harus punya Tuhan. Sekarang beda agama, pemahaman tentang Tuhan beda. Islam begitu, Nasrani begitu, ya kan? Buddha begitu, Hindu begitu, Konghucu begitu. Dan Indonesia punya kebijakan, ya udah cukup 6 agama saja, jangan ditambah lagi. Karena nyata-nyata di dalam sejarah, penghargaan sejarah, yang ikut berjuang mati-matian bela Indonesia ya cuma 6 agama itu. Kalau yang mau tambah sudah dibatasi, nggak boleh masuk ke Indonesia. Loh, berarti sampean melanggar HAM? Ya enggak. Ini kebijakan Indonesia, gitu kan. Karena penghargaan sejarah seperti itu. Jadi syarat pertama harus punya Tuhan. Pemahaman beda. Nah, kalau karena beda itu harus kita sikapi dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beda itu manusiawi. Termasuk pemahaman-pemahaman tadi. Bismillah ini masuk di dalam Al-Fatihah apa tidak? Nah, itu kan. Yang menganggap masuk juga punya dasar, yang menganggap tidak masuk juga punya dasar. Kalau kajiannya kan 3 kan, ada 3 kan. Apa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat-ayat kan. Itu kan ayat, udah pasti itu. Semua sepakat. Imam 4 semuanya sepakat bahwa itu termasuk ayat, tapi yang innahu min Sulaiman tadi wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu ayat. Yang kedua, ada yang sepakat bahwa bismillah itu hanya pembatas antara surat dengan surat. Makanya di dalam Al-Quran itu setelah surat ini kemudian ada bismillahirrahmanirrahim. Jadi hanya disepakati sebagai pembatas. Karena ada riwayat dulu itu ada anak kecil gitu tanya kepada Rasul, apa tidak ada ayat atau surat atau apalah sebagai tanda pembatas antara surat yang satu dengan yang lain. Maka terus turunlah bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ketiga ini baru khilaf, ikhtilaf, beda. Kalau Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i menganggap bismillah itu masuk dalam surat yang pertama di Al-Fatihah. Yang beda Imam Maliki. Dan mereka punya dasar. Gitu loh. Kan orang sekarang itu aneh-aneh, kadang-kadang ada ustadz siapa itu yang menyalahkan kalau ada orang maulid gitu. Salah-salahkan kan. Ternyata ketika ditanya, sampean belajar Islam dari mana? Otodidak. Lu kok bisa otodidak? Iya, saya belajar langsung dari Nabi Muhammad. Lu kok bisa wong Nabi Muhammad sudah nggak ada? Ya saya belajar dari kitab hadis. Gitu kan. Hadis yang mana? Ya kitab yang soheh-soheh. Misalkan apa? Bukhari, Muslim gitu kan. Jadi saya nggak mau mengikuti imam Maliki, Imam Hanafi, apalagi Hanafi yang di GKA itu kan. Saya nggak mau gitu. Lah mereka nggak baca karena Imam Bukhari. Coba sampean baca sejarahnya Imam Bukhari. Nggak tahu, kalau sampean katanya belajar ke Rasulullah itu dengan cara mempelajari kitab sohehnya Bukhari. Apa sampean nggak ngerti kalau Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i, ya kan? Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? 204. Kalau Imam Bukhari 254. Tua mana? Imam Syafi'i, gurunya kan gitu. Rata-rata Imam Muslim. Kalau gitu saya ikut Imam Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari, pernah belajar di Imam Bukhari. Nah gitu loh. Jadi mestinya harus ada belajar sejarah dulu biar nggak ngaco gitu kan. Mondok lah, nyantri pokoknya. Kalau nyantri selamat lah pokoknya. Kalau belum nyantri boleh mengajarkan agama, tapi ojo meliti-meliti. Iya kan? Loh, kenapa sampean kok nggak mau ngikuti maulid misalkan gitu? Lah yang kita peringati hari lahirnya Nabi aja loh.
selegende yang benar itu 12 Rabiul Awal atau yang mana gitu kan. Itu pastikan dulu kan katanya begitu. Terus yang kita ikuti itu Nabi itu pernah sesat loh. Kok kamu mengatakan Nabi pernah sesat? Yang bolang pada itu loh. Terus diartikan katanya Nabi itu pernah sesat. Nah yang kita peringati itu Nabi yang pas bener apa sesat. Nah kan kalau kita nggak bismillah kan enaknya ditempiling wae kan gitu kan. Tapi karena kita punya bismillahirrahmanirrahim, ngadepi orang begitu juga nggak usah kasar-kasar. Kita ajak duduk, kita genahkan, kita tunjukkan sejarah kan begitu. Jadi kita kembali ke bismillah. Jadi bismillah ini bagi yang yakin bahwa bismillah itu tidak termasuk surat Al-Fatihah dan kemudian menjadi makmum, asal sampean yakin dengan keyakinan sampean dan kemudian sampean nggak usah ikut bismillah, udah sah sholatnya, nggak sampai membatalkan. Wong yang membatalkan sholat itu adalah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, bukan kalau membaca bismillah batal, bukan begitu. Kalau tidak membaca bismillah batal, bukan begitu. Tapi kalau setiap rakaat kalau tidak ada Fatihahnya baru batal. Masih bisa diikuti nggih. Kula kengototen mboten niki. Sakjane enak ngaji niku pagi, Pak. Biar saya enggak semangat begini. Kalau semangat ini ruhnya Soekarno yang ikut ke saya itu. Kalau pagi enggak bismillah. Ya, jadi kita baru ngaji bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari Al-Fatihah. Ini menjelang pilbub khusus bapak-bapak yang asli Gresik. Udahlah, beda itu nggak usah dibikin aneh itu tadi lah. Mari kita sikapi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemarin waktu mencabut nomor pilbub itu, pada saat naik itu kok ndelala gitu, kayak ada yang bisi, udah kamu jangan baca doa yang bahasa Indonesia itu, yang ya Allah ya Tuhan kami, bukan, jangan baca itu. Kan ini masalah penting, masalah pemilu, ini menentukan soal terkait dengan Gresik. Maka doamu harus betul-betul itu doa, bukan baca puisi gitu. Ya udah kalau gitu saya membaca apa itu? Ijazahnya Romo Yai Munawir Krapyak Yogyakarta. Yang hufat pasti tahu siapa beliau ya. Krapyak Yogyakarta. Yai Munawir Krapyak Yogyakarta. Itu kan memberikan ijazah harusnya 11, tapi waktu itu cuma saya baca 7 kali karena yang MC-nya bisiki, Pak doanya jangan lebih dari 3 menit. Udah dibisiki. Jadi yang penting itu malah dibatasi. Tapi kalau nyanyi 7 menit gak di stop gitu. Nah terus jaluk selamat. Aneh kan? Dibisi. Karena dibisi begitu saya bacanya, saya ulang 7 kali di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini monggo juga mau, kalau mau diamalkan monggo. Jadi Al-Fatihah itu tergantung niat kita. Apa niat kita? Silakan berdoa dengan Al-Fatihah. Terus Bismillahirrahmanirrahim sampai Malik Yaumiddin, terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya diulang 7 kali minimal. Kalau bisa 11 kali. Kalau 7 kali bisa sambil tahan nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kalau kita selidiki, para kiai ngajak nahan nafas itu supaya kita lebih konsen saja, bukan yang lain-lain. Tapi kalau kita mengartikan kan, itu biar kuat atau apa gitu, tidak. Biar lebih konsen aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu kan. Ya Allah, saya yang sedang belajar, berupaya menghafalkan Al-Qur'an ini, berikan 40 hari saja saya khatam ya Allah gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kalau pulang jadikan saya jadi orang yang manfaat. Iyyaka na'budu, ini boleh. Beda orang, beda niat situ. Silakan diulang sampai 7 kali. Ihdinas syiratal mustaqim sampai selesai. Baik, kita kembali ke Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu artinya seperti itu.
Pokoknya bapak-bapak kita lah semuanya. Mau kemana saja bismillahnya, ayo kita toto dulu. Bila perlu sambil ngedruk bumi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ngedruk bumi 3 kali. Ditoto. Ngedruk buminya tadi guyon, tapi maksudnya noto ini yang benar-benar. Ya Allah, saya berangkat. Semoga sejak berangkat sampai nanti di tengah jalan, sampai di tempat kerja, sampai nanti pulang tetap bersamamu ya Allah. Kalau bersama Allah itu ya Ar-Rahmanir Rahim, welas asih, gampang memaklumi orang gitu. Jadi nggak pelotot-pelotot gitu kan. Saya itu kalau Indonesia ini kan mayoritas Islam, ya kan? Tapi praktek di jalan raya itu tidak menunjukkan sebagai orang Islam yang sesungguhnya. Yaitu gampang mesu, mendeli. Ya, semoga kita bisa ngamalkan bismillah dengan yang sesungguhnya tadi. Misalkan minum, bismillahirrahmanirrahim. Air ini dari Engkau ya Allah. Air ini dari Engkau. Saya nggak bisa menghadirkan air ini. Kelihatannya sepele kan? Kalau sudah ada kesadaran bahwa kita tidak bisa menghadirkan, bikin air ini nggak bisa. Ini dari Allah ini. Walaupun kita belinya dari Butopo misalkan, tapi ini dari Allah. Kita nggak bisa bikin air, nggak bisa. Kita hanya bisa memanage menghadirkan air. Tapi kalau kita membuat air nggak bisa. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauron. Ya ada kan? Katakan, seandainya Allah menjadikan air ini putih seperti cat putih itu, bagaimana nasib kita di dunia? Kan? Kalau di surat Waqiah itu apa? Di surat Waqiah itu, kalau saya jadikan asin semua air di muka bumi ini, bagaimana nasib kita? Ini dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya minum bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menghasilkan energi di tubuh ini yang tetap bersama Allah. Sampai segitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu kita rasakan. Nah anehnya Bismillahirrahmanirrahim ini begitu ampuhnya. Pada saat Allah memerintahkan nulis bak itu, kolam berjalan, kolam menulis bak saja itu 500 tahun perjalanan. Wah itu loh, nanti dibahas yang lebih dalam lagi. Kan Al-Quran itu diringkas jadi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu diringkas jadi Bismillah. Bismillah diringkas jadi titiknya bak itu. Nah itu rahasianya luar biasa. Nah ini yang kadang-kadang diprotes. Ono sanati tak ngaji kayak gitu itu. Apa itu bukan karangannya kiai-kiai dulu saja? Loh yang nulis-nulis kitab ini rata-rata wali kok. Kalau wali itu mimpinya saja bisa dipercaya. Ya kan? Ada muridnya Imam Ghazali, jenengan masuk surga itu apa karena sampean nulis kitab itu? Tidak, kata Imam Ghazali. Lah karena apa? Ternyata saya masuk surga itu pada saat saya nulis kitab itu ada lalat yang hinggap di pena saya, maka saya berhenti biar dia kenyang minumnya. Sampai kenyang, kalau dia udah terbang baru saya teruskan. Nah itu karena mengamalkan welas asih Bismillahirrahmanirrahim dengan sesama makhluknya Allah. Imam Ghazali masuk surga. Tapi itu di mimpi muridnya. Karena orang-orang dulu itu orang temen, gak ada yang bohong. Maka mimpinya saja dipercaya. Para wali. Kalau sekarang jangankan ngomong mimpi, ngomong yang bisa dibuktikan aja bohong kok. Banyak hoax ya. Jadi orang yang suka bohong, kalau dia cerita mimpi jangan dipercaya. Ya rumusnya jelas kan? Wong yang bisa dibuktikan saja dia berani bohong, apalagi mimpi yang tidak bisa dibuktikan. Mimpinya yang bisa dibuktikan saja berani bohong kok, apalagi bercerita tentang mimpi. Baik, malam hari ini mungkin kita ngaji tentang bismillah. Tapi yang paling inti, semoga kita ini bisa welas asih kepada anak kita, kepada istri kita, kepada guru kita, kepada tetangga, kepada teman, supaya bisa welas asih. Bismillahnya dimantapkan lagi.
Bukan hanya sekedar Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Jadi bacaan-bacaan di dalam agama, yang diajarkan agama itu kita sungguh-sungguh mengucapkannya itu. Misalkan salam, Assalamualaikum, betul-betul berangkat mendoakan dari sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bismillah kok kelihatannya itu kayak remeh? Karena saking seringnya diucapkan dan orang itu terbiasa, terbawa kebiasaan sehingga rohnya hilang. Orang bisa mendekat ke Ka'bah, orang Indonesia bisa mendekat ke Ka'bah pasti sambil nangis-nangis. Tapi kalau orang Mekah sendiri ya ketawa-ketawa. Karena apa? Saking seringnya ketemu. Kalau kita yang jarang ketemu, lihat Ka'bah kok sampai nggak nangis, itu mungkin hatinya terbuat dari batu. Ya, malam hari ini ya dengan segala keterbatasan saya, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Baiklah, saya ulang-ulang bahwa saya tidak dalam rangka memberikan pengajian kepada panjenengan, tapi bareng-bareng kita membuka kitabnya para wali. Semoga kita nanti, sekiranya kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, para wali itu yang nanti menemui kita dan mengajak kita selamat hingga ke surga gitu. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga manfaat. Minimal tentang bismillah tadi, mari kita amalkan bersama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.